Halo co-friends, jika kita menemukan soal seperti ini, maka kita harus paham terlebih dahulu. Di sini merupakan soal tentang tata nama senyawa. Nah, di sini kita perlu mengetahui yang pertama ada tata nama senyawa biner. Tata nama senyawa biner di sini. Senyawa biner. Nah, tata nama senyawa biner ini itu terdiri atas logam, atom logam, dan non-logam. Jadi di sini suatu senyawa yang dapat tersusun atas dua atau lebih unsur kimia itu disebut senyawa biner. Nah, tata namanya itu di sini tersusun atas unsur logam dan non-logam. Jadi di sini nama senyawa kimia yang terdiri atas dua unsur itu atau senyawa biner itu menggunakan akhirannya ida di sini. Nah, di sini unsur logam itu di sini atau kation disebutkan terlebih dahulu baru unsur non-logamnya. Jadi di sini kation ditambah anion di sini. Nah, jumlah unsur yang menyusun senyawa tidak berpengaruh terhadap penamaan senyawa. Jadi di sini contohnya adalah misalnya di sini KCl. KCl itu di sini K itu adalah kalium, Cl itu adalah klor, lalu ditambah ida jadi kalium klorida di sini. Nah, setelah itu di sini kita lihat misalnya ada MgI2. MgI2 itu Mg itu magnesium. Nah, tadi kan jumlah unsur yang menyusun senyawa tidak berpengaruh terhadap penamaan. I itu adalah iod, jadi langsung iodida di sini. Nah, setelah itu di sini jika kation berasal dari logam yang memiliki jumlah muatan lebih dari 1, maka di belakang nama logam dalam bahasa Indonesia dituliskan muatan ion dalam kurung dengan tulisan Romawi yang dilanjutkan dengan nama non-logam yang diberi di akhirannya ida. Misalnya di sini FeCl2. Nah, di sini Fe itu besi, lalu di sini besinya besi 2, lalu klor ida di sini. Nah, bagaimana kita tahu itu besi 2? Di sini kita urai menjadi di sini FeCl2 itu di sini kita urai menjadi Fe2+ ditambah dengan 2 Cl-. Nah, Fe2+ ini muatannya plus 2 sehingga jadi besi 2 di sini. Nah, lalu di sini misalnya lagi adalah CuO. Nah, CuO ini adalah tembaga 2 oksida di sini. Karena di sini terurai menjadi Cu2+ ditambah dengan O2-. Nah, lalu di sini yang kedua adalah tata nama senyawa biner yang terdiri atas atom non-logam dan non-logam di sini. Jadi di sini senyawa biner yang terdiri atas non-logam dan non-logam. Jadi senyawa biner yang terdiri atas non-logam dan non-logam itu disebut kovalen biner. Cara penamaannya itu sama seperti senyawa ion. Jadi di sini diberi akhiran ida. Nah, jika pasangan unsur hanya membentuk satu jenis senyawa, maka angka indeks atau jumlah atom tidak perlu disebutkan. Misalnya di sini adalah HCl. Nah, berarti di sini H itu hidrogen. Nah, klor itu di sini menjadi klorida karena ada satu menjadi monoklorida, tetapi tidak usah disebutkan. Jadi di sini langsung hidrogen klorida. Nah, beberapa pasang unsur itu dapat pula membentuk lebih dari satu senyawa biner. Penamaan senyawa harus disebutkan jumlah atomnya dalam angka Latin dengan indeks dalam bahasa Yunani. Nah, misalnya 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 heksa, 7 hepta, dan seterusnya. Misalnya di sini adalah N2O3. N-nya ada 2 berarti di sini di, N itu nitrogen, lalu di sini itu oksigen menjadi oksida, lalu ada 3 berarti tri di sini, di nitrogen trioksida di sini. Nah, setelah itu misalnya lagi di sini adalah CS2. C itu adalah karbon. Di situ S itu adalah di sini sulfur menjadi sulfida, lalu ada 2 berarti karbon di sulfida di sini. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini adalah senyawa poliatomik. Nah, senyawa poliatomik itu dibentuk oleh lebih dari 2 atom yang berbeda. Pada umumnya senyawa ini dibentuk oleh ion-ion poliatomik. Nah, ion-ion poliatomik sendiri itu adalah ion-ion yang terdiri atas 2 atom atau lebih yang terikat bersama, yang umumnya dijumpai tersusun atas unsur-unsur non-logam. Misalnya di sini adalah OH-. Nah, ini merupakan ion hidroksida. Lalu misalnya di sini adalah CO3 2-. Ini merupakan ion karbonat di sini. Nah, nama senyawa ion poliatomik itu adalah gabungan nama kation di sini. Kation, lalu ditambah anion, dan indeksnya tidak disebutkan. Jadi senyawa ion ini bersifat netral. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Misalnya di sini adalah KMnO4. Di sini K itu adalah kalium, MnO4- itu adalah permanganat, jadi langsung kalium permanganat di sini.
Lalu misalnya lagi ada di sini adalah kita lihat misalnya CaCO3. Nah, CaCO3 di sini Ca itu adalah kalsium, CO3 itu adalah karbonat, jadi langsung kalsium karbonat di sini. Nah, setelah itu yang keempat di sini kita lihat yang keempat itu adalah senyawa asam. Nah, senyawa asam itu di sini adalah senyawa kovalen yang terdiri atas ion H+ sebagai kation dan suatu anion. Jadi penamaan asam itu didahului dengan kata asam, baru ditambah dengan anionnya. Misalnya di sini adalah H2SO4. Nah, ini merupakan asam terlebih dahulu, lalu SO4 dominus itu anionnya adalah sulfat, jadi asam sulfat di sini. Lalu yang kelima adalah senyawa basa di sini. Senyawa basa itu adalah senyawa ion yang diawali dengan kation di sini, lalu dengan ion OH-, diikuti dengan ion OH- di belakangnya. Jadi di sini penamaannya itu diawali dengan menyebutkan kationnya, lalu diikuti dengan hidroksida. Misalnya di sini adalah LiOH, itu adalah litium hidroksida di sini. Misalnya lagi di sini adalah NH4OH. Nah, NH4OH ini adalah amonium. NH4 amonium, jadi di sini amonium hidroksida. Nah, selanjutnya, di samping ini merupakan tabel logam dengan lebih dari satu jenis ion. Misalnya di sini Fe2+, ada untuk besi ada Fe2+, ada Fe3+, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama itu adalah kalium oksida. Jadi di sini kalium itu adalah K+, lalu ditambah di sini oksidanya O2-. Nah, di sini kita akan mengalisilangkan muatannya. Jadi di sini muatan -2 ke sini, muatan +1 ke sini, sehingga menjadi di sini adalah K2O. Nah, lalu yang B di sini kalsium oksida yaitu Ca2+ ditambah O2- di sini oksida. Nah, kita kali silang di sini. Nah, di sini akan kita bisa langsung tulis menjadi CaO. Nah, setelah itu yang C perak sulfat yaitu Ag+, di sini perak itu Ag+, sulfat itu adalah SO4 2- di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa kita bisa kali silangkan. Jadi di sini muatan -2 dari SO4 2- ke sini ke Ag, lalu muatan +1 Ag ke SO4 2-, sehingga menjadi di sini Ag2 SO4 di sini. Nah, selanjutnya lalu yang D di sini itu adalah besi 2 klorida. Besi 2 itu berarti Fe2+ di sini, klorida itu Cl-. Nah, di sini kita kali silangkan. Berarti di sini muatan Cl-1 dari Cl ke Fe2+, lalu muatan +2 dari Fe2+ ke Cl, sehingga di sini menjadi FeCl2. Nah, yang E di sini aluminium sulfida yaitu aluminium itu Al3+, sulfida itu S2- di sini. Nah, setelah itu kita kali silangkan juga. Berarti di sini muatan -2 dari S itu ke Al3+, lalu muatan +3 dari Al3+ ke S2-, sehingga di sini menjadi Al2 S3 di sini. Nah, lalu yang F di sini kita lihat raksa 1 oksida. Raksa 1 berarti Hg+ di sini ditambah dengan oksida itu O2-. Nah, di sini kita kali silang juga, berarti muatan -2 dari O ke Hg+, muatan +1 dari Hg ke O2-, sehingga di sini menjadi Hg2O di sini. Nah, selanjutnya yang G itu adalah besi 3 karbonat. Besi 3 karbonat. Nah, di sini kita lihat bahwa besi 3 itu adalah Fe3+, lalu karbonat itu adalah CO3 2-. Nah, di sini muatannya kita bisa kali silang, berarti muatan -2 dari CO3 2- ke Fe3+, dan muatan +3 dari Fe itu ke CO3 2-, sehingga di sini menjadi Fe2CO3 di sini 3 kali. Nah, yang H yaitu magnesium fosfat. Nah, magnesium itu adalah Mg2+, fosfat itu adalah PO4 3-. Nah, di sini kita lihat bahwa muatan +3 dari PO4 3- ini ke Mg2+, lalu muatan +2-nya ke PO4 3-, sehingga menjadi Mg3 PO4 di sini 2 kali. Nah, yang I di sini adalah timah yaitu timah 2 itu SN2+ ditambah Cl-. Nah, di sini kita kali silang lagi muatannya, di sini berarti menjadi 1, di sini 2, sehingga menjadi SnCl2. Nah, lalu yang J ini merupakan tembaga 2 karbonat yaitu Cu2+ di sini karena tembaga 2 lalu CO3 2-. Nah, di sini kita bisa langsung tulis menjadi CO3 karena muatannya sama-sama +2 dan -2, sehingga di sini akan menjadi tinggal CO3 di sini. Sekian pembahasan soal pada kali ini, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.